Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, bersuka cita di dalam Engkau. Dan kami boleh bergembira di dalam Engkau. Dan kami boleh menyembah Allah yang melampaui segala sesuatu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan baik yang kami boleh punya hari ini. Di mana jemaat Kau boleh berkumpul dari berbagai tempat di ruangan ini Tuhan. Meskipun ada beberapa kendala, liftnya mati Tuhan karena mengalami kendala Tuhan. Tetapi itu tidak mengurangi semangat dan sukacita kami memuji memuliakan Kau. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kesempatan baik ini. Bantu kami untuk terus dibentuk lagi Tuhan sekali lagi. Hati kami yang paling dalam. Sehingga hati itu boleh kami persembahkan kepada Engkau menjadi korban bakaran yang harum di hadapan-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengarkan boleh tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan Engkau. Oleh Roh-Mu yang kudus dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Senang bisa berkumpul sebagai satu jemaat dan juga bersama teman-teman dan saudara yang terkasih. Tema kita diambil dari kitab Roma dan tanpa terasa kita akan masuk ke Roma pasal yang terakhir, yaitu Roma pasal yang ke-16 ya. Jadi dari Roma 1 sampai Roma 16 telah dikupas oleh beberapa pembicara. Terakhir minggu yang lalu sudah kita Charlie berkhotbah untuk kita, betul ya. Dan bagaimana kemenangan itu pasti akan melewati namanya perjuangan, penderitaan dan juga duka cita. Tetapi tidak ada namanya penderitaan yang sia-sia. Sebagaimana firman Tuhan katakan, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia kalau pekerjaan yang kita lakukan di dalam Tuhan. Pekerjaan yang kita lakukan di dalam Tuhan, jerih payah lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Dan saya ingin membahas kitab Roma pasal yang ke-16 ini karena bagi saya ini sangat menarik. Karena ayat ini ditujukan kepada orang-orang. Maka dari itu saya memberikan tema untuk Roma pasal yang ke-16 adalah The Conquerors from Rome, atau para penakluk dari Roma. Mereka bukan orang-orang yang hebat secara manusiawi, secara dunia, tetapi di dalam pandangan Paulus mereka adalah para pahlawan. Mereka adalah conqueror. Mereka adalah para penakluk. Saya percaya setiap kita di sini akan ada cerita masing-masing tentang kita. Tetapi salah satu pertanyaan penting bagi seseorang, ya menurut Stephen Covey dia katakan, kualitas seseorang adalah dimulai akhir dari awal dari akhir kehidupannya. Maksudnya apa? Bayangkan saudara melihat sebuah pemakaman dan orang-orang bercerita tentang orang yang di pemakaman itu. Semua orang bercerita. Dan sesudah Anda mendekati makam itu dan ternyata tulisannya adalah Anda, apa yang akan Anda harapkan? Orang-orang akan berbicara tentang mereka yang akan disemayamkan itu, yang akan dikuburkan itu. Inilah yang saya percaya mungkin diharapkan atau yang terjadi dan dikatakan oleh Paulus tentang mereka. Jangan sampai ada satu tulisan, pernah ada satu batu nisan di Eropa, tulisannya hanya nama, lahir, meninggal. Tidak ada cerita tentang orang yang meninggal itu. Saya berharap setiap kita di sini memiliki satu pandangan yang benar. Karena nilai seseorang bukan ditentukan pada waktu kehidupannya, tetapi nilai seseorang ditentukan pada akhir hidupnya. Itu sebabnya dikatakan tentang para pemimpin, dikatakan perhatikanlah akhir hidup mereka, contohlah iman mereka. Karena inilah yang paling penting yang Tuhan ingin kita punya di dalam kehidupan ini.
Di Roma pasal yang ke-16 ayat 1 dikatakan, aku meminta perhatianmu terhadap Febe saudara kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Orang yang pertama disebutkan di dalam Roma pasal yang ke-16 adalah Febe, atau bahasa Inggris sebut Phoebe, ya, mungkin orang sebut namanya Phoebe. Siapa dia? Pertama adalah dia seorang perempuan, amin. Dan saya sangat bangga, ada sekitar 26 sampai 27 nama yang ada di Roma pasal yang ke-16. Dan fun fact-nya yang menarik tentang Roma pasal yang ke-16, kebanyakan di antara mereka adalah perempuan. Dan saya agak tertusuk, karena ayat ini sepertinya berbicara bahwa kepahlawanan para wanita jauh lebih dahsyat daripada pria. Saya berharap para pria jangan mau menyerah, amin. Para pria harus terus berjuang, karena ayat ini berbicara tentang wanita-wanita perkasa yang luar biasa. Dikatakan, aku meminta perhatianmu terhadap Febe. Kenapa Febe? Karena kemungkinan besar Febe adalah orang yang membawa tulisan Paulus kepada jemaat di Roma. Bayangkan, yang menulis adalah Tertius. Nah, yang menarik tentang Tertius adalah nama kakek saya juga namanya Tertius, wah. Jadi kita ini keturunan Opu Tertius. Bayangkan. Jadi jauh sebelum saya memahami tentang apa itu kitab Roma, ternyata kakek saya sudah menulis lebih dahulu, ya. Oh sorry, itu Roma 16, maaf ya, bukan kisah, karena saya tertarik dengan kisah-kisah. Oke, mohon maaf. Dikatakan, aku meminta perhatianmu terhadap Febe saudari kita yang melayani jemaat Kenkrea. Kenkrea adalah kota pelabuhan di Korintus. Jadi kemungkinan besar Paulus menulis surat ini dari Korintus sebelum dia berangkat ke Yerusalem. Dikatakan, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang. Saya suka saudari ini. Dikatakan saudari Febe atau Febe adalah orang yang memberi bantuan kepada banyak orang. Coba pikir saudara-saudari, kenapa nama ini yang disebut yang pertama sekali selain daripada dia pembawa surat? Karena bagi Paulus kemungkinan besar Febe adalah orang yang sangat selfless, orang yang sangat berdedikasi, orang yang tidak peduli akan dirinya sendiri, orang yang hanya peduli dengan orang lain lebih banyak, lebih daripada dirinya sendiri. Hari-hari ini terus terang, berapa banyak orang memberikan kepedulian dengan orang lain, selalu berpikir dia masih kurang, masih selfish ambition. Tetapi Febe telah membuktikan hal yang sangat-sangat berbeda. Dia memulai dengan peduli dengan orang lain. Bahkan dikatakan dia telah memberikan bantuan kepada banyak orang. Dan saya percaya apa yang kita beri kepada banyak orang itu akan kembali lagi kepada kita, tidak akan pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Ini adalah prinsip pertama di dalam penaklukan di dalam kehidupan kita. Karena hal yang kita taklukkan, waktu saya berkhotbah beberapa minggu yang lalu, ada dua hal yang kita taklukkan, betul ya? Yaitu keinginan daging, kita harus taklukkan. Dan yang kedua, penundukan kepada keinginan Roh Kudus, supaya kita betul-betul mau taat kepada apa yang Roh minta kepada kita, bukan mengikuti apa yang daging kita minta. Itulah tantangan terbesar untuk kita taklukkan, dan Febe telah menunjukkan itu. Seorang wanita, suaminya tidak disebutkan. Kemungkinan ibu ini adalah seorang janda, saya tidak tahu. Tetapi dia adalah seorang pejuang. Kebayang Bapak Ibu saudara-saudari, dari Kenkrea ke Roma itu nggak ada jalan tol, oke? Seorang wanita
Pergi membawa surat, penting. Dia berikan kepada jemaat di Roma. Di dalam perjalanan menurut saya, kekristenan pada waktu itu sedang mengalami penganiayaan. Seandainya orang tahu bahwa si Febe adalah seorang Kristen dan sedang membawa surat provokatif untuk tidak mempercayai Kaisar sebagai Tuhan, tetapi hanya Yesus sebagai Tuhan, kira-kira kebayang nggak nasib daripada Febe ini? Risiko yang dia ambil terus terang bukan risiko eceh-eceh. Ini risiko yang sangat luar biasa dan dia mau ambil itu. Makanya dia adalah termasuk seorang penakluk dari Roma. Amin. Yang kedua, Priscilla dan Aquila. Kisah lagi, maaf. Roma pasal 16. Ini antara sadar dengan tidak sadar ini saya kayaknya menulis ayatnya ini. Roma 16 ayat yang ketiga. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Wow. Priscilla dan Aquila, suami istri. Pertanyaannya adalah, kenapa Priscilla yang disebut lebih dahulu? Kenapa bukan Aquila? Sekali lagi, wanita leading. Amin. Ada amin, wanita? Ini bukan berarti posisi kamu jadi berubah sebagai seorang wanita, tidak. Tetapi saya berharap para wanita di sini bangga. Tidak ada lagi namanya kalau wanita diminta untuk sharing komuni menolak. Amin. Ada amin? Ini loh disebutkan ini wanita semua. Pertanyaan saya, ada poin samping soalnya memang ya. Ini wanita-wanita semua yang disebutkan. Banyak nggak di sini wanita-wanita? Ini dulu ya kemungkinan. Sesudah kita melihat ini, saya berharap keyakinan kita sudah mulai berubah. Ya, wanita-wanita di sini nggak ada yang memikirkan dirinya lebih banyak daripada apa yang Tuhan minta untuk mereka lakukan. Saya dengar ada beberapa wanita ditanya, sis, kamu adalah seorang sister yang awesome. Boleh nggak kamu sharing kesaksian hidup? Aduh, jangan saya. Aduh, aku nggak bisa ngomong. Ya, Alkitab saya nggak bilang begitu loh, sis. Wahai saudari, Alkitab saya bilang dua orang pertama, Phoebe dan juga Priscilla. Two women. Yang pertama dikatakan mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupnya Paulus. Tetapi juga bukan hanya untuk Paulus. Masih ingat kisah waktu Apolos baru converted, baru bertobat. Priscilla dan Aquila latih si Apolos, bahkan cara berbicara, cara dia berapologia, cara dia defend kekristenan. Priscilla dan Aquila betul-betul kasih dia keyakinan. Caranya bukan begitu, bro. Jangan terlalu ngegas, sabar dikit. Apolos kan udah gak sabar terus ya. Dilatih sehingga Apolos menjadi orang yang sangat terpandang. Dan apa yang mereka lakukan juga, waktu tidak ada supply kepada Paulus waktu dia berada di Asia, Priscilla dan Aquila temanin dia untuk apa? Bikin tenda, nolongin dia, mereka bisnis bareng. Bantuin Paulus, kasih dia semangat. Saya bilang, what a couple. Kira-kira ada nggak couple yang kita bisa gambarkan tentang ini? Priscilla dan Aquila, suami dan istri, saling bergandengan tangan, saling menolong satu sama lain. Seandainya rumah-rumah kita, keluarga-keluarga kita ada Priscilla Aquilanya, apa yang terjadi dengan kerajaan Tuhan? Berapa banyak jiwa akan bisa dimenangkan? Saya sangat percaya Tuhan menunggu pahlawan-pahlawan dari Tangerang. Amin. Para penakluk dari Tangerang untuk dicatat dalam sejarah 2000 tahun yang akan datang. Kalau umur kita panjang dan dunia ini panjang. Amin. Namanya akan dicatat bahwa keluarga Tina dan Chandra misalnya. Wah, luar biasa. Bayangkan, tulis nama kita di situ, wahai suami istri. Salam kepada
Rita dan Fardi, wah. Baby dan Irwan, wah. Bayangkan saudara-saudari, nama-namanya dicatat. Teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi semua jemaat yang bukan Yahudi. Luar biasa. Semua jemaat berarti mereka sangat giving, serving, loving. Nama mereka disebut. Dan mereka sekarang tinggal di Roma. Makanya ada pepatah berkata, Rome was not built in one day. Roma tidak dibangun dalam satu hari. Saya juga percaya jemaat Roma tidak dibangun dalam satu hari. Jemaat Tangerang tidak dibangun dalam satu hari. Tapi jemaat Tangerang dibangun dari sehari ke sehari. Dengan apa? Para penakluk. Epenetus. Siapa Epenetus? Bukan ini Epen dan Upin, bukan. Ini nama. Ya. Ini atau pelawak Epenkah? Epenkah itu ada kan? Yang dari Papua ya. Ya. Ini bukan dari Papua, ini dari Roma. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Luar biasa. Apa yang luar biasa tentang orang ini? Saya sangat bangga. Dia adalah buah pertama, tetapi tetap setia. Amin. Dia buah pertama dan still faithful. Masih ingat saudara-saudara waktu kita mengambil keputusan menjadi seorang pengikut Yesus? Mungkin kamu adalah orang yang pertama di dalam keluarga kita. Mungkin kita adalah orang yang pertama di dalam daerah kita. Mungkin kita adalah orang yang pertama yang ada di daerah Tangerang. I don't know. Bahkan mungkin kita adalah orang yang pertama di Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita akan tetap setia? Atau seiring dengan berjalannya waktu nama kita hilang? Saya berkali-kali menyertai atau mengantarkan orang-orang yang pergi mission team beberapa tahun yang lalu di gereja kita. By the way, jemaat Tuhan telah bertumbuh dengan luar biasa di Indonesia. Amin. Sudah hampir 50 kota dikirim misi yang ada di seluruh Indonesia. Amin. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Ini sangat luar biasa. Makanya tanggal 12 sampai 15 yang akan datang adalah satu pertemuan untuk mempertemukan saudara-saudara kita yang ada di kota-kota yang ada di seluruh Nusantara. Jadi ini sangat penting, Bapak Ibu. ADS itu adalah ajang di mana kita bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara kita. Dan saya berharap ini akan menjadi sebuah pertemuan yang akan memberikan semangat kepada kita. Bukan hanya sekedar mengeluarkan dana, tetapi juga memberikan semangat. Kenapa? Karena Tuhan mencari para penakluk, para conquerors, untuk bisa berbagi dengan saudara-saudari kita di berbagai tempat. 2 hari yang lalu saya sudah dengar kabar dari Manado. Ada satu keluarga, mereka menabung dengan begitu lama. Dan mereka bilang, bro, tolong bantu kita. Tolong doakan supaya kita bisa datang. Kita mau bawa anak kita sekalian. Saya bilang, wow, ini luar biasa. Kenapa? Pertama, mereka belum pernah ke Bali. Kedua, mereka belum pernah melihat jemaat yang cukup banyak untuk mereka bisa mengencourage satu sama lain. Pertanyaan saya untuk jemaat Tangerang, semangat gak kita untuk pergi? Untuk memberi semangat kepada satu sama lain? Atau kita langsung bilang, aduh bro, saya udah sering ke Bali. Ini bukan masalah ke Bali, amin. Dekat sini juga ada Bali, ada namanya Batu Jimbar, oke? Dekat. Perumahan tapi ya. Tapi ini tentang bertemu dengan saudara-saudara, ketemu dengan mungkin Epenetus, Priscilla, Aquila, Faber. Kamu dengar kesaksian-kesaksian saudara-saudari, mendapatkan semangat dari saudara-saudari, memberi semangat kepada saudara-saudari, dan orang-orang bertanya, kita pengen ketemu dengan saudara-saudari dari Tangerang. Mereka rindu ketemu. Dan Epenetus, satu kalimat sederhana dikatakan, buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Menurut saya bukan hanya sekedar buah, tetapi inilah buah yang memberi dampak. Berikutnya ayat yang ke-6, Roma pasal 16. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Kata yang digunakan bekerja keras. Itu saja, enggak ada kalimat lain. Dan saya lagi berpikir, kenapa disebut bekerja keras?
biasanya nama Maria apa? Duduk di kaki Yesus, betul ya? Istilah yang sebut orang, kalau Maria duduk di kaki Yesus, Maria mengurapi kaki Yesus, Maria. Tapi yang Maria yang ini kayak Marta, amin. Saya suka nama Maria tapi pekerjaan Marta. Luar biasa ini. Berarti dia mengkombinasikan Marta dan Maria. Di satu sisi kemungkinan dia adalah orang yang cinta Tuhan, tetapi dia bukan hanya sekedar duduk diam dengar dada, tetapi juga duduk dengar firman, kemudian dia bekerja keras. Andronikus dan Yunias. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Wow. Pertanyaannya, muncul lagi nama perempuan, Yunias. Wow. Tetapi yang menarik tentang kedua orang ini, mungkin ini suami istri, kakak adik, atau ayah dengan anak, bisa jadi. Tidak disebutkan bahwa mereka suami istri, tetapi dikatakan mereka berdua pernah dipenjarakan bersama-sama dengan Paulus. Yang kedua, fakta kedua, kedua orang inilah terpandang di antara para rasul. Pertanyaannya, mereka berdua rasul atau bukan? Kalau kita baca dari ayat ini, ada dua tafsiran tentang ini. Tafsiran pertama mengatakan bahwa kedua orang inilah terpandang bagi para rasul. Mereka adalah orang yang ada di dalam ringnya mereka. Berarti mereka termasuk kalangan rasul. Berarti mereka melihat Yesus mati dan bangkit. Andronikus dan Yunias. Yang kedua, kemungkinannya mereka sangat dekat dengan para rasul dan sangat suportif dengan para rasul. Tetapi dari catatan sejarah yang saya dapat bahwa rasul bukan hanya 12 orang, tetapi kemungkinan besar para rasul yang ada pada abad pertama kemungkinan sampai 70 orang. It means konteks rasul, murid-murid Yesus langsung yang 12 itu ternyata mengalami perkembangan modelnya seperti Paulus. Kenapa? Karena mereka punya penampakan, bisa berjumpaan mereka dengan Kristus di dalam roh, mereka bisa bertemu dengan Yesus dan mereka bisa melihat kondisi-kondisi yang ada. Tetapi bagi Andronikus dan Yunias, mereka menyaksikan Yesus mati dan bangkit. Luar biasa. Dan yang kedua, dia katakan mereka pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku. Kira-kira kapan itu terjadi? Ada 3 peristiwa Paulus dipenjara. Pertama adalah Paulus dipenjara pada waktu ia ada di Kisah pasal yang ke-16 kalau saya nggak salah bersama dengan Silas. Karena ada kerusuhan pada waktu itu, kemudian mereka dimasukkan di penjara. Pada malam waktu mereka di penjara, mereka bernyanyi lagu-lagu rohani dan berdoa. Kemudian goyanglah penjara itu, terjadi gempa bumi dan tangan mereka terlepas. Itulah pemenjaraan pertama. Kedua dan ketiga itu tidak mungkin. Kenapa? Karena pemenjaraan kedua dan ketiga itu Paulus belum dipenjara waktu dia tulis surat ini. Pemenjaraan Paulus yang kedua adalah waktu dia dipenjara di Kaisarea kemudian dibawa ke Roma. Dan itu berakhir tahun 62. Tetapi juga ada pemenjaraan yang ketiga. Sesudah dia keluar dari Roma, Paulus keluar dari Roma, dia dilepaskan dari tahanan rumah. Ada 2 tahun kesempatan lagi Paulus untuk bisa preaching the word. Itu tahun 62 sampai tahun 64. Itulah masa-masa yang tidak dicatat oleh Alkitab. Bahkan Roma tidak mencatat. Para sejarawan berkata 2 tahun terakhir itu adalah penginjilan Paulus ke titik terjauh di barat, yaitu Eropa. Dan kemungkinan besar dia ke Spanyol, dia ke Perancis, dan dia ke Jerman, dan bahkan ke Inggris. Itu catatan dari orang-orang Kristen abad pertama, tetapi tidak dimasukkan di dalam kanon. Artinya apa? Dalam 2 tahun efektifnya Paulus, mau dimanapun terjadi, mau di penjara, mau bukan di penjara, ternyata kalau saya tangkap ya, ternyata ketika Paulus di penjara, ada juga orang yang pengen ikut di penjara. Ngeri nggak?
Apa kasusnya Andronikus dan Yunias? Nggak ada kasus. Tapi kok mereka bisa dari penjara bersama-sama? Kemungkinan besar mereka mungkin merelakan diri mereka supaya mendapatkan lagi pengajaran. Mungkin mereka juga bisa berdiskusi lebih jauh lagi. I don't know. Tahun 67. Pada akhirnya Paulus mati. Menurut catatan sejarah dia dipenggal. Tetapi apa yang dia tuliskan di dalam masa-masa pelayanan dia, itu menurut saya kebanyakan adalah tulisan-tulisan di penjara. Filipi ditulis di penjara, Timotius ditulis di penjara. Dan ada yang berkata bahwa 2 Timotius adalah tulisan Paulus sebelum akhir, yaitu pembenjaraan dia yang ketiga. Dan Andronikus dan Yunias dikatakan dia terpandang di antara para rasul dan telah menjadi Kristen sebelum Paulus bahkan. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada alasan bagi all Christian tidak semangat untuk Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu yang udah lama kekristenan kita. Yang mungkin terjadi adalah kita hanya duduk diam dengar lirik-lirik kiri kanan. Tidak, itu tidak betul. Andronikus dan Yunias membuktikan sebaliknya. Meskipun mereka lebih dahulu menjadi Kristen sebelum Paulus, mereka tetap bisa melayani, bahkan rela di penjara, rela memberikan segala-galanya. Bukan zaman dulu mereka pahlawan, sampai pada akhir hidup mereka pun tetap pahlawan. Jangan pernah nilai diri kamu dulu kita semangat, tapi hari ini kita masih menghitung bahwa ketidaksemangatan kita hari ini masih bisa dikompensasi dari semangat kita 20-30 tahun yang lalu. No. Kekristenan adalah today. Amin. Untuk menjadi pahlawan adalah hari ini. Ampliatus. Dikatakan salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Wow. Paulus betul-betul mengasihi, bukan reciprocal love. Bukan hanya mengasihi secara berkebalikan. Artinya begini, banyak gak orang mengasihi karena mereka dikasihi? Karena you mengasihi aku juga mengasihi kamu. Kalau you gak mengasihi aku, ngapain aku mengasihi kamu? Tapi Paulus katakan bahwa Ampliatus dia mengasihi di dalam Tuhan. Mengasihi di dalam Tuhan berarti apa? Kasih yang tidak bersyarat Bapak Ibu. Kasih kita tidak bersyarat. Kenapa? Karena kasih itu datang dari Tuhan. Urbanus dan Stakis. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Urbanus dikatakan mereka teman sekerja dalam Kristus. Ada 3 level sekutu kita. Pertama kita sebut namanya rekan segereja atau teman satu jemaat. Kita sebut namanya fellow brother. Yang kedua disebut namanya teman sepelayanan atau teman sekerja, fellow workers. Tapi level tertinggi di dalam pelayanan adalah rekan seperjuangan. Rekan seperjuangan. Kita betul-betul fellow soldier. Tuhan mau kita terus bertumbuh di dalam level-level yang ada. Kalau kita bisa, sekarang ini mungkin kita adalah fellow brother. Let us grow menjadi juga fellow soldier. Dimulai dengan rekan sekerja. Kemudian di ayat 10 dikatakan, salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Wow. Satu kualitas diberikan kepada Apeles adalah karena dia tahan uji dalam Kristus. Dia rela mengalami penderitaan, masalah, dan tetap Kristusnya itu muncul. Itulah Apeles. Terlihat dari mana Bapak Ibu? Dikatakan Apeles, sebentar, di ayat yang ke-10. Apeles adalah seorang murid Yesus yang tidak dikenal, hanya di ayat ini disebutkan. Dan dia tinggal di Roma. Dan Apeles disandingkan dengan Aristobulus.
Dikatakan salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Berarti Apeles salah satu orang yang ada kemungkinan besar di rumah Aristobulus. Gereja-gereja yang ada di Roma bukan gereja besar seperti sekarang ini di sini. Mereka ada di rumah-rumah. Dan kemungkinan besar Apeles adalah orang yang melayani di rumah Aristobulus. Dia melayani di sana, banting tulang, memberikan yang terbaik dan tahan uji. Pada saat orang-orang, karena kebaktian mereka adalah kebaktian bawah tanah. Kebaktian rumah rata-rata adalah kebaktian bawah tanah. Mereka tidak kebaktian secara terbuka. Apalagi di Roma, pusat singa, kata Paulus, ya, mulut singa. Dan mereka ada di sana dan mereka tahan banting. Ayat 11. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisius, hampir mirip. Herodion kemungkinan sama dengan Apeles. Dia melayani di rumah Narkisus itu adalah pemilik rumahnya, dan kemungkinan Herodion adalah orang yang melayani di situ. Dikatakan bahwa rumah-rumah itu betul-betul menjadi cahaya, menjadi garam dan terang bagi wilayah-wilayah sekitar mereka. Makanya kita punya visi dan misi jemaat kita, Bapak Ibu, di mana gereja akan menjadi keluarga, tetapi keluarga-keluarga kita juga seharusnya bisa menjadi gereja bagi orang-orang. Amin. Itulah doa kita. Ayat 12. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Disebutkan saudari lagi, amin. Trifena dan Trifosa. Wow. Dikatakan mereka tidak bekerja membanting tulang. Ditulis di sini mereka tidak bekerja membanting tulang untuk keluarganya, bukan. Haruskah kita membanting tulang untuk keluarga kita? Yes. Tetapi Paulus mencatat bahwa Trifena dan Trifosa, siapa mereka? Mungkin mereka saudari kembar. Kemungkinan. Sehati sejiwa, sama-sama tri soalnya kan? Fena dan Fosa. Trifena, Trifosa. Ya. Ini adalah kemungkinan saudari kembar. Luar biasa. Saling menyatu. Wah, bayangkan ya kalau perjuangan kita seperti kembar, luar biasa. Ini bom meledak ini betul-betul. Sinerginya luar biasa. Dan dikatakan bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Nama-nama ini kita akan terus jalankan. Persatuan Sepak Bola Semarang, bukan? Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Ini juga adalah wanita. Wow. Tidak ada lagi alasan untuk tidak komuni. Amin. Semangat saya ini. Ini luar biasa ya. Karena persis ditulis di sini dikatakan bahwa dia telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Ada saudari saya tanya, boleh nggak sis kamu sharing komuni? Aku baru. Kapan? Oh itu 3 tahun yang lalu ada, ingat banget saya tuh. Dalam 3 tahun ini ada pengalaman baru nggak? Ya itu aja yang 3 tahun itu. Jangan. Saya percaya wanita-wanita kalian terlalu banyak berdiam diri. Mohon maaf ya. Pengalaman hidup kalian jauh lebih banyak. Kalian perlu menginspirasi saudara-saudara. Ya, pengalaman kalian perlu. Kepemimpinan itu sama. Kita tidak melihat gender, hanya model pelayanannya aja kita berbeda. Wanita dengan pria sama di mata Tuhan. Amin. Apakah mungkin perlu kesaksian para wanita di sini untuk membangkitkan semangat daripada pria? Kalau memang itu harus terjadi, so be it. Amin. Jangan-jangan yang membuat pria jadi kurang semangat mungkin karena sister tidak maju ke depan. Bela diri bukan ya. Tapi saya percaya, mau saudara, mau saudari, kita sama-sama harus berjuang untuk Tuhan. Rufus. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Meskipun Rufus adalah laki-laki, tetapi dimention juga seorang wanita. Wow. Siapa Rufus? Karena ini menarik. Ternyata Rufus adalah anak daripada Simon orang Kirene. Jadi bayangkan Bapak Ibu, waktu Simon orang Kirene mengangkat salib di Via Dolorosa menuju Golgota,
Di mana istrinya si Simon orang Kirene? Di mana? Kemungkinan besar di Kirene lah, betul ya? Gak mungkin dia temanin si Simon ya. Jadi kemungkinan, brother sister. Waktu Simon dari Kirene membawa salib sampai ke Golgota, capeknya kan luar biasa kan? Kemudian apa? Dia pulang ke rumah. Dan dia cerita sama istrinya. Istrinya mungkin gak menyaksikan penyaliban itu. Tapi istrinya beriman. Wow, papi, luar biasa sekali kamu. Padahal di rumah kamu gak pernah nolong saya. Mungkin gak tahu. Bisa jadi kan, mungkin ya. Tapi kita gak tahu apa yang terjadi. Tapi dari cerita Simon orang Kirene itu, cerita tentang who is Jesus is, membuat istrinya beriman, bahkan mungkin lebih besar daripada Simon orang Kirene. Waktu itu Rufus mungkin masih anak kecil. Dia duduk di antara pembicaraan itu. Ada apa, Pi? Kenapa? Siapa tuh Yesus? Yesus tuh siapa? Rufus mendengarkan cerita itu. Akhirnya tahun 60-an. Sekitar kitab Roma ditulis sekitar awal tahun 50-an. Berarti umur dia sudah remaja atau itu sudah besar, sudah lebih tua. Rufus mendengar itu. Dan dia hanya bertobat menjadi seorang Kristen. Dan Alkitab berkata, dia menjadi orang pilihan dalam Tuhan. Wow. Bersama dengan ibunya. Mengingatkan kita akan Timotius dan ibunya. Mengingatkan anak-anak dengan ibunya. Saya menghargai di sini ibu-ibu, di mana kamu melatih anak-anak laki-laki kamu untuk cinta Tuhan. Berbahagialah ibu yang memiliki anak-anak yang cinta Tuhan. Karena Paulus mencatat nama mereka. Dia bilang, bagi ibunya Rufus, dia juga seperti ibu bagi saya. Apa maksudnya? Coba pikirkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mengapa Paulus menyebutkan bahwa ibu Rufus sama seperti ibu baginya? Menurut saya, maminya Rufus sangat-sangat mengasihi orang-orang. Dia sangat peduli dengan orang-orang. Sehingga orang merasa homey, orang merasa at ease, orang merasa nyaman kalau datang ke rumahnya si Rufus. Mungkin pernah Paulus berkunjung ke rumahnya Rufus di Kirene atau mungkin mereka sudah pindah. Kemudian ibunya Rufus sangat melayani dan memperlakukan Paulus seperti anaknya sendiri. Sehingga Paulus bilang, wow, saya datang ke rumah seperti saya menemukan surga. Sehingga dia mencatat bahwa maminya Rufus sama seperti ibu buat dia. Sehingga ayat 14, salam kepada Asinkritus, Phlegon, Hermes. Kita tahu ada surat kepada gembala Hermes, bukan cuma tas, amin. Patrobas, Hermas, ada gembala Hermas bukan Hermes ya. Dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Mereka itu siapa? Rufus dan ibunya Rufus. Salam kepada Filologus dan Yulia. Istrinya Andreas, bukan ya? Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Siapa mereka? Rufus dan ibunya. Artinya apa? Rufus dan ibunya telah memberi dampak kepada banyak orang Roma. Yang menarik adalah dari Kirene mereka pindah ke Roma. Kira-kira menurut teman-teman, apa yang membuat mereka pindah ke Roma? Apakah mereka bisnis? Bukan, menurut saya bukan bisnis. Karena penganiayaan. Penganiayaanlah yang membuat mereka lari. Karena Yerusalem dan seluruh Yudea betul-betul dianiaya oleh Saulus pada waktu itu. Sehingga semua jemaat mengalami diaspora, pergi kemana-mana, mereka melarikan diri. Tetapi mereka tidak pernah lupa memberitakan Injil. Sampai mereka tiba di Roma tetap mereka evangelistik. Mereka tidak terpapar dengan kemewahan daripada Roma yang begitu luar biasa. Di dalam otak mereka hanya ada satu hal, memberitakan firman. Luar biasa ini murid-murid Yesus abad pertama. Sampai di Roma mereka tidak terjebak dengan dunia. Di Roma tetap memberitakan firman Tuhan. Makanya satu demi satu ditambahkan. Luar biasa. Dari sekitar 27-an nama ini Bapak Ibu,
Apa yang kita bisa belajar? Ayat 16 kita lihat. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Untuk menjadi seorang penakluk, ada 3 hal yang mereka perlu jaga. Yang pertama, mereka menjaga ajaran. Karena kalau enggak, gereja akan gampang sekali terpecah. Yang mempersatukan mereka adalah ajaran mereka. Karena ternyata pada abad pertama pun telah ada perpecahan, bahkan di kota Roma sendiri. Orang Yahudi dengan orang Yunani terpecah satu sama lain. Pengikut Apolos dengan pengikut Paulus terpecah satu sama lain. Favoritisme terjadi. Dan lebih daripada itu, pengajar-pengajar sesat mulai masuk dan mulai mengajarkan hal-hal yang sangat sederhana. Pertanyaan sederhana, misalnya, hari ini saya nggak tahu, ada nggak di sini yang mengaku murid Yesus? Kamu nggak perlu menjadikan orang murid Yesus. Oh, yang menjadikan murid itu pendeta. Pak Sahat itu yang memuridkan, kita kan bukan digaji. Saya nggak tahu. Kenapa kita berpikir demikian, Bapak Ibu? Memuridkan bukan masalah digaji atau bukan digaji. Memuridkan adalah tugas seorang murid Yesus. Itu ajaran. Makanya murid-murid ini setia menjadi penakluk. Saya tidak pernah berpikir untuk saya memuridkan saya harus digaji dulu. Saya digaji karena saya organisator, full timer. Ajaran yang sejati mengajarkan. Ini bukan waktu counting the cost. Murid harus menjadikan murid. Tetapi seluruh hidup kita adalah menjadikan murid. Amin. Ajaran ini saya mau beritahu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini tidak mudah untuk bisa diterima zaman now. Dengan semua pernik kesulitan hidup dan juga kesibukan-kesibukan kita. Rasanya memuridkan itu sesuatu yang mustahil bagi orang-orang sibuk. Dan kita mulai bergeser. Bagi kita mulai turunkan standar dan kita katakan datang ke gereja udah lumayan lagi. Daripada saya nggak datang ke gereja, nanti grupnya lemah. Kalau saya nggak datang, wow. Ini khusus untuk anggota jemaat ya. Untuk teman-teman, mari kita belajar sama-sama firman Tuhan. Kenapa? Ini ajaran. Dikatakan apa? Aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Saya menghargai saudara-saudara kita all Christian, pejuang-pejuang, mereka kerja di dunia sekuler dengan luar biasa. Tapi tetap melayani Tuhan. Saya hargai saudara kita Irfan dan Uli, mereka bekerja secara full timer. Mereka memberikan hati mereka untuk pelayanan Tuhan. Saya hargai saudara-saudari di sini, rata-rata mereka bekerja di dalam dunia sekuler, tapi mereka memberikan hati mereka. Saya gak bisa menyebut mereka namanya satu persatu. Kemarin yang datang ke Song Ministry PIC Retreat itu, semua kerja. Tapi betul-betul mereka kasih hati mereka. Saya bangga, saya tertusuk, saya terharu. Dan saya hanya bisa memuji Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu mereka murid Yesus. Mereka mau mendedikasikan waktu mereka, hidup mereka hanya untuk Yesus. Amin. Kita harus jaga ini, ajaran ini. Jangan pernah turun dan mundur. Jangan pernah turun dan mundur. Saya hargai saudara kita Kiki di Jakarta. Seorang bisnismen, seorang yang sangat sibuk. Banyak di antara kita mungkin berpikir, iya bro, karena dia sudah banyak duit, jadi gak perlu lagi punya. Kata siapa? Enggak. Soalnya kita Kiki dan Maya itu sampai hari ini tetap mau melayani Tuhan. Bukan mereka full timer. Bahkan berapa kali diajak saya ikut sit in studinya dia, bayangkan. Ikut terlibat di dalam studinya dia. Bro, bisa temanin saya gak? Saya mau mengajar orang, karena dia tinggal di daerah Karawaci. Dia bilang, wow, kamu ada? Ya, saya mau pergi. Saya bilang, saya takjub. Kenapa? Karena dia dapat keyakinan itu.
Tentunya waktunya pasti berbeda. Amin. Proporsi waktu yang kita punya pasti berbeda. Tetapi ketika kamu punya keyakinan menjadikan murid, sebagai seorang murid Yesus, saya mau beritahu, inilah rahasia sukacita seorang penakluk, bahwa kita melihat proses perubahan seseorang dari orang yang tidak percaya kepada Kristus menjadi seorang pengikut Kristus, mau takluk kepada Kristus, mau menghancurkan dosa-dosanya. Disitulah mukjizat terbesar yang terjadi yang kamu pernah lihat dalam kehidupan kamu sebagai seorang Kristen. Amin. Bukan berteori. Jangan pernah berteori menjadi seorang Kristen. Lama-lama kita akan mati suri di dalam kekristenan kita. Tapi kalau kita berjuang di dalam ajaran kita, Kristus akan ikut bekerja sama, menjadi partner. Nama kamu akan dicatat. Orang yang membanting tulang bagi pelayanan Tuhan. Wow, keren ya. Yang kedua yang kita harus jaga adalah hati kita. Ayat 19 dikatakan, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. It's very clear. Di dunia sekuler kita akan berhadapan dengan namanya wilayah abu-abu. Kalau kita tidak jaga hati, gampang sekali hati kita mengikuti apa yang lagi tren, apa yang lagi rame sekarang ini dibahas, dan kita ikut-ikutan, dan kita akan bilang begini, semua orang juga begitu. Betul kan? Semua juga begitu. No, Alkitab berkata ada satu prinsip di dalam menjaga hati di dunia manapun. Dikatakan bijaksanalah terhadap apa yang baik, tetapi bersih terhadap apa yang jahat. Berarti kita harus bisa membedakan yang baik dengan yang jahat dengan sangat jelas. Yang kedua dia bilang, terhadap apa yang baik kamu harus wise, kamu harus bijak. Jangan terlalu polos-polos terhadap apa yang baik. Karena banyak hal yang baik kemudian kita lakukan, akhirnya kita nggak ada waktu. Salah satu contoh, prioritas. Amin. Kita semua di sini pasti bermasalah dengan prioritas. Karena semua prioritas yang kita lakukan rata-rata baik. Contoh, ada pertemuan ini, ada mau ketemu ini, ada mau ketemu itu, semua baik nggak? Bahkan mengajar Alkitab juga baik. Tetapi kalau itu akhirnya tidak membuat prioritas kita benar, rumah tangga kita berantakan, kita lagi tidak nyuci piring, tidak masak nasi, akhirnya keluarga marah-marah karena kita Bible study dengan orang, itu kurang bijak. Amin. Ini perlu kita atur. Kita harus bijaksana. Kita harus minta advice. Jangan sampai suami istri ribut gara-gara tidak bijak. Karena itu sebenarnya baik. Ya, anak-anak kampus jangan jadi tidak bijak. Kamu menggali Alkitab akhirnya tidak mempersiapkan ujian. Bisa juga kan? Dia pikir lewat membaca Alkitab dia akan tiba-tiba pintar waktu nanti ujian. Nggak bisa. Enggak ada rumusnya itu. Lo ada Pak di Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Oh, pintar sekarang anak-anak muda ya. Bukan begitu judulnya. Takut akan Tuhan itu beda. Karena besok kamu udah ujian. Ini nggak disebut besok mau ujian ya. Karena dia udah nggak bisa mikir lagi. Mendingan baca Alkitab deh. Siapa tahu nanti ada pencerahan. Dia bilang gitu kan. Bukan begitu. Ya. Dalaminlah firman Tuhan dengan benar. Tetapi juga belajar dengan baik. Bijaksana terhadap apa yang baik. Sehingga hati kita nggak aneh. Hati kita nggak akan kacau. Hati kita justru terjaga dengan baik. Yang ketiga, ayat 21. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Berarti Tertius bilang pada Paulus, bro, aku tulis namaku ya bro. dia juga minta kredit, amin. Paulus bilang ya udahlah, ya. Jadi itulah Tertius. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Apa yang menarik di sini? Paulus menjaga hubungan di antara orang-orang dari berbagai jemaat. Jemaat di Korintus, jemaat di Efesus, jemaat di mana-mana, dia konekkan dengan jemaat di Roma. Saya khawatir hari ini Bapak Ibu, kalau kita tidak suka berinteraksi dengan jemaat-jemaat lain, kita akan menjadi exclusive church. Banyak antara kita mungkin pergi keluar kota, nggak kepikiran bagi mereka untuk visit jemaat yang ada di kota yang mereka pergi. Saya hargai istri saya. Setiap kali kita pergi ke kota, ke negara, atau ke tempat manapun, dia selalu pikir, ada nggak jemaat di sini? Yuk kita ketemuan yuk. Saya bilang, wow, membangun hubungan.
Paulus berusaha membangun hubungan. Mungkin beberapa di antara orang ini belum pernah ketemuan, betul ya? Dia bilang salam dari si ini supaya mereka bisa kenal. Si ini kenal. Enggak usah jauh-jauh deh Bapak Ibu. Saya berharap kita di sini semua bertobat dalam artian gini. Kita harus belajar mengenal bahkan yang ada dalam jemaat ini. Karena kita sudah terpisah beberapa ibadah, berarti kita coba bisa saling mengenal satu sama lain. Coba buka mulut kita. Halo, siapa namanya? Oh, kamu di ibadah keluarga. Oh, kamu di ibadah remaja. Kamu di ibadah. Oh, kita udah gak terpisah ya. Yuk kita atur waktu, yuk ketemu. Nah, ada lanjutannya. Amin. Untuk orang tua, ayo kita makan sama-sama. Gitu dong. Amin. Jangan ditanya, kamu udah makan? Belum Om. Oh gitu ya. Ya udah. Ada di situ warung Padang, dekat situ ada. Langsung diajak, amin. Kalau perlu teens ajak orang tua. Ayo Om makan Om, bareng-bareng sama saya, tapi Om yang bayar ya. Peace, ya ngomong gitu aja. Enak gitu, hubungannya tuh jadi makin hangat satu sama lain. Karena kalau kita jaga ketiga ini, ajaran kita jaga, hati kita jaga, hubungan kita jaga, keberlanjutan gereja akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah menjadi penakluk yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Semoga firman ini bisa menguatkan kita. Dan kita ingin mengakhiri kitab Roma dengan satu keyakinan. Tuhan mau kita menjadi setia sampai pada akhir. Dan bukan hanya tidak berdampak, tetapi Tuhan mau kita setia. Dan juga akan memberi dampak bagi banyak orang. Sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih mendengarkan cerita-cerita orang-orang yang di-impact oleh Paulus dan memberi dampak kepada Paulus, membuat kami jadi mengerti bahwa perjuangan itu enggak terlalu harus hebat-hebat Tuhan, tapi selama kami bisa memberikan kontribusi kami, pemberian kami, semangat kami, baik talenta kami, waktu kami, tenaga kami berikan untuk perkembangan kerajaan Engkau. Kami tahu bahwa Engkau akan mencatat semua jenis pelayanan itu. Dan Kau tahu Tuhan, kami melayani bukan supaya kami dapat upah, tetapi kami melayani karena kami telah ditebus dengan kasih karunia yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, tidak akan pernah habis-habisnya ucapan bibir kami, tenaga kami, energi kami, untuk kami boleh memberi kepada Engkau, karena Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Biarlah perjamuan kudus yang akan kami lakukan sebentar ini boleh mengingatkan dan menguatkan kami untuk terus percaya kepada Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.